Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Ya, alhamdulillah, kita di majelis yang kita melanjutkan lagi bagaimana amal kewajiban agar masuk surga, yang dimana telah kita terangkan, yakni tentang bagaimana keimanan, Islam, amal salih, ya termasuk ya juga berdoa, zikir, takwa. Nah, termasuk hari ini kita bagaimana tentang bertobat, yakni surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum min sayyi'atikum yadkhulukum jannat, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh agar segala dosamu diampuni dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di antara amalan agar kita masuk surga, yakni adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan taubat senantiasa dalam kehidupan kita, yakni kita meminta ampun, ya, beristighfar, serta bagaimana bertobat terus selalu mengiringi dalam keseharian kita, agar taubat kita diterima dan menjadi taubat yang nasuha. Maka kita akan masuk juga bagaimana keikhlasan, ya, harus senantiasa ikhlas, kemudian juga istighfar, menyesal atas segala perbuatan dosa dan maksiat, kesalahan-kesalahan itu, ya, disesali dan berupaya, ya, agar tidak mengulanginya. Dan kalau ada tanggungan pada manusia, ya, maka harus senantiasa diupayakan, ya, agar kita bisa cepat membayarnya, gitu, ya. Karena yang berkaitan dengan manusia, ya, harus dikaitkan dulu bagaimana kita senantiasa berupaya. Kalau ada hutang, ya dibayar, ya. Kalau ada barang yang diambil, ya kembalikan atau diganti, gitu, ya. Kalau ada, dan yang beratnya itu adalah hal yang diambil tapi sulit untuk diganti, ya.
sudah diambil hal itu gitu ya, atau barang itu, tapi karena hancur atau karena barangnya sudah tidak terpakai, nggak bisa diganti lagi gitu ya. Ya kembali mungkin dengan harta, misalnya dengan uang, ya bisa saja gitu ya, gitu. Kalau dengan yang seharga, atau kalau yang berat itu adalah nyawa, ya tidak akan bisa nyawa. Paling minta maaf ya, menerima hukuman yang selayak-layaknya gitu ya. Setelah bagaimana bertobat dengan sungguh-sungguh, jaminannya apa? Ya ini diampuni dosa, yakafir ankum sayyi'at, dan juga dimasukkan ke surga. Tapi tentunya juga buat orang yang senantiasa kadang-kadang dalam perbuatan baik juga ya, karena kan tidak terlepas daripada alpa ya, manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan ya, senantiasa ya kita terus bertobat juga gitu ya. Yang namanya manusia itu ada kekurangan, ada kesalahan gitu ya. Karenanya senantiasa kita bertaubat. Yang selanjutnya adalah keikhlasan, yang merupakan kewajiban agar kita masuk surga. Diantaranya adalah di surah Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan seterusnya gitu ya. Apa itu ya? Nah, dan kamu tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah ya, dan mukhlis ya, ikhlas ya, dalam menjalankan agama ya. Ikhlas dalam menjalankan Islam ini, ikhlas dalam setiap amal ya, gitu. Ikhlas ya, hanya mengharapkan ridho Allah gitu ya, tidak ada harapan yang selainnya ya, tidak ada syirik niat gitu ya. Dan ikhlas gitu ya, netranya juga disebutkan ya dengan kecondongan ya, kunafa ya, dengan condongan pada jalan yang benar ya. Karena tidak cukup ikhlas saja gitu ya dengan niat yang benar, tapi ya jalannya belum ya. Tapi harus senantiasa jalannya juga ya, jalan pada sunnah, jalan yang Allah ridhoi ya, dan juga bagaimana mengikuti pada sunnah Nabi SAW ya. Yuqimuna sholata wa ya'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Adalah din yang qayyim ya, yang lurus. Dan bersyukur ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dari yang telah kami rezekikan padamu, jika memang benar-benar kamu menyembah kepadanya. Juga kewajiban bersyukur ya, yang akan menjadikan orang itu penghuni surga ya. Bagaimana para nabi itu adalah terkenal dengan sifat-sifat kesyukuran ya, tidak terkenal dengan sifat-sifat keluhan atau
sifat-sifat kekufuran ya, dikit-dikit mengeluh itu tidak ya, dikit-dikit rusuh tidak juga ya peran Nabi itu. Tapi bagaimana kesyukuran ya, yang hal-hal yang kecil saja disyukuri, apalagi hal-hal yang besar ya, mereka syukuri ya gitu. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya, bersyukur kepada Allah diselamatkan ya dari banjir ya, selamatkan. Saya dilihat ya di surah Hud ya, silahkan dicek aja ya, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim ya, syukur ya atas adanya anak ya, dan hidup anaknya juga ya, hidup anaknya juga dibesarkan walaupun dengan ujiannya ya, harus ditinggalkan di Ka'bah ya, di tempat yang tandus ya, bersama istrinya ya, istrinya Hajar ketika itu dengan Ismail ya, harus ditinggalkan, kemudian udah besar harus dikurban gitu ya. Tapi disitulah bagaimana Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang bersyukur ya, bisa dibaca ya di surah Ibrahim ya, banyak ya ayat-ayatnya. Cek aja lah, dan nggak banyak itu apa, nggak terlalu banyak lembarnya gitu ya. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga bersyukur itu ya, selamatkan dari Firaun ya. Nah, diperintahkan kepada Bani Israel supaya bersyukur diselamatkan dari Firaun ya. Najainakum, dan diselamatkan ya kalian ya. Di surah Al-Baqarah dikatakan ya, wa id najainakum min ali fir'aun gitu ya, diselamatkan ya dari Firaun dan bala tentaranya gitu ya. Iya. Iya. Dan seterusnya gitu ya, kita bisa baca lah ayat 47 ya, 8. Milan, oh ya, siap. Milan dan seterusnya lah gitu ya. Dan seharusnya kan juga diperintahkan ya, ya seharusnya kan bersyukur ya Bani Israil itu kan gitu. Summa fauna akum mimba lidzalika la'allakum tashkurun itu ya kan. Nah, gitu. Ya mereka bersyukur ya sudah dimaafkan gitu ya, kesalahan-kesalahan mereka. Juga kan summa ba'atnakum mimba di mautikum, sama kan, la'allakum tashkurun itu ya. Sama itu ya. Saya bersyukur tuh Bani Israil. Terus Nabi Muhammad juga bersyukur. Nabi Muhammad berat ya kesyukuran. Coba Nabi Muhammad hidup tanpa seorang ayah ya, kemudian ketika dengan ibunya juga cuma berapa tahun ya. Tahun ya, enggak cuma berapa tahun, cuma sudah meninggal lagi gitu ya, meninggalkan ya pamannya Abu Thalib, tinggalkan Khadijah, anak-anak yang dilahirkan dari istrinya itu yang laki-laki meninggal semua ya, meninggal semua ya, ya Ibrahim baik
Cuman yang berusaha kan perempuan gitu ya. Iya, Fatimah yang bertahan itu perempuan. Ya, laki-lakinya kan meninggal gitu ya. Ibrahim Al-Qasim gitu ya. Nah ini memang gimana, tapi Nabi Muhammad juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali ujian-ujian yang beliau alami itu ya. Ya bukan hanya masalah keluarganya itu ya, yang bagaimana hanya ketika meninggalnya keluarganya gitu ya, anak-anaknya, tapi bagaimana ketika dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur pada Allah yang itu. Artinya ujian yang kita alami bukan menjadikan kendor untuk bersyukur ya. Senantiasa bersyukurlah gitu ya. Kalaulah kita dalam kehidupan ya senantiasa terus teringat apa yang telah pergi, ya sulit untuk menghargai ya. Sulit untuk menghargai kita. Justru kita harus menghargai apa yang masih dimiliki ya. Bagaimana hidup ini pasti manis ya ketika kita memahaminya dengan kesyukuran. Di antaranya kan senantiasa jalani, nikmati dan syukuri gitu. Syukuri apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahagia itu ya tercipta ketika kita mampu membidik hati kita ya, hati kita atau apa menjadi hamba yang bersyukur ya. Nah gitu ya. Kemudian juga seorang yang hidup dalam kesederhanaan, bersyukur dan bersabar, sudah tentu kebahagiaan akan menyandingnya setiap saat. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan kita hidup bahagia. Nah, itu harus catat ya. Itu yang harus kita catat, yang detailnya sudah kita tahu lah gitu ya. Kisah-kisahnya juga kita sudah mungkin sudah hafal ya gitu. Kisah-kisah yang kita pahami gitu ya gitu. Tapi bagaimana kita terkadang harus memahami bahwa kita harus totalitas dalam bersyukur ya. Kalau rezeki kita mau kontan ya kenapa bersyukurnya dicicil gitu ya gitu. Haruslah kita totalitas ya gitu. Balillah itu ayat yang nggak jelas, azumar dulu ya. Daripada cari hafal yang dihafal dulu lah. Balillah fa'budu wa kum minasyakirin. Itu yang azumar dulu ya. Azumar. Ibadahlah hanya kepada Allah dan jadilah hamba yang bersyukur. Terus juga ya banyak juga ayat-ayat yang lain itu ya tentang kesyukuran agar kita totalitas dalam bersyukur ya. Wa minkum wa fikum.